Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, nama saya Soifatul Aidah dari kelas A1PR di NIM 0018. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentar. Saya mau tanya, siapa yang kalau di kelas dikasih istilah-istilah baru sama guru, tapi sampai rumah lupa? Nggak sampai rumah aja, depan kelas aja kalian lupa. Yang dipikirin nanti belajar yang berapa ya? Nanti nyeblak di mana ya? Kalian aja, aku juga. Nah, tenang, buat calon-calon guru, aku punya solusinya nih. Aku buatin metode unik yaitu VAK, Visual Auditory Kinesthetic, untuk menjelaskan materi yang saya angkat yaitu fenomena pelangi. Ditungguin ya. Mengapa saya menggunakan metode VAK untuk menjelaskan materi yang saya angkat yaitu fenomena pelangi? Karena saya melihat ada masalah besar saat kita belajar fisika, apalagi soal optika. Seringkali konsepnya itu abstrak, gak bisa kita lihat, gak bisa kita sentuh. Contoh paling nyatanya nih, pelangi. Pelangi butuh konsep-konsep rumit seperti refraksi, refleksi, dispersi. Aduh, apa sih itu? Tapi guru cuma nyuruh kita untuk menghafalnya. Jadi siswa itu seringkali lupa, banyak menghafal tapi gak tahu prosesnya bagaimana, dan konsep seperti itu tidak cocok untuk anak yang konsep belajarnya secara visual dan secara kinestetik. Maka dari itu saya buat metode yang pembelajaran yang menggabungin 3 metode pembelajaran yaitu visual, auditory, kinestetik dengan solusi di sebelah. Dari masalah-masalah tadi, saya punya solusi, yaitu menggabungin 3 metode sekaligus, yaitu metode visual, auditory, kinestetik dalam satu sesi aja. Yang bertujuan sederhana, yaitu yang pertama, merangkai visual, auditory, kinestetik dapat dipakai semua dengan efisiensi waktu. Yang kedua, siswa dapat benar-benar paham masalah optika, tidak sekedar menghafalnya saja. Yang ketiga, membuktikan bahwa menganalisa sebuah istilah ke dalam cerita dapat meningkatkan daya ingat. Sebelum kita ke pembahasan metode pembelajaran, kita ingat sedikit nih tentang pelangi. Pelangi yaitu cahaya matahari yang bertemu dengan tetesan air hujan yang melibatkan 3 proses utama dalam air tersebut. Yang pertama, saat cahaya matahari masuk lalu dibelokkan, itu namanya refraksi. Kemudian cahaya putih itu terbagi menjadi 7 warna, yaitu dispersi. Kemudian cahaya memantul di belakang tetesan air dan kembali ke mata kita, yaitu namanya refleksi. Dengan metode pembelajaran yang saya buat, yaitu metode VAK, didukung oleh 3 teori penting, tetapi fokus utamanya pada 2 teori, yaitu teori VAK melibatkan semua indera bekerja, yaitu mata untuk melihat, tangan untuk praktik, dan telinga untuk mendengarkan. Yang kedua, teori kognitif. Saya mengambil trik mnemonik atau trik daya ingat. Saya contohkan nih, refraksi kan dalam sebagian siswa susah mengingatnya, tapi saya menganalogikan ke dalam sebuah cerita yang saya buat yaitu berjudul Tamu di Rumah Air. Pendekatan ini melatih siswa untuk kecerdasan membayangkan atau kecerdasan spasial siswa. Sekarang yang kita tunggu-tunggu yaitu implementasi bagaimana metode yang saya buat untuk menjelaskan materi yang saya angkat yaitu fenomena pelangi. Saya membagi sesi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, sesi visual. Kita mulai dengan menontonkan video-video menarik dari YouTube atau sebagainya yang menjelaskan tentang pelangi atau animasi yang guru buat, guna untuk membangun bayangan di kepala siswa terlebih dahulu. Gini penjelasannya. Di video saat sinar matahari masuk lalu berbelok, terus kita jeda, ini namanya refraksi. Terus ini namanya distorsi, ini namanya refleksi. Dari situ siswa dapat melihat dengan jelas proses awal sampai akhir terjadinya pelangi. Setelah sesi visual, kita masuk ke sesi kinestetik, yaitu sesi praktik. Kita mengajak siswa untuk membuat pelangi itu sendiri dengan alat dan bahannya sederhana kok, yaitu bak kecil yang terisi dengan air, cermin kecil, dinding, dan yang pastinya cahaya matahari. Gini langkahnya. Cermin kecil diletakkan pada air, terus diarahkan ke sinar matahari, lalu dipantulkan ke tembok. Ia akan melihat spektrum warna itu terbentuk, dan ia akan merasakan bahwa air itu membias dan menguraikan cahaya seperti istilah refraksi dan dispersi. Terus ia melihat cermin itu memantulkan cahaya seperti refleksi, dan dia mesti mikir gini, oh ternyata konsep di video tadi benar-benar adanya ya. Nah ini nih yang paling seru, yaitu menganalogikan istilah-istilah sulit ke dalam sebuah cerita. Contoh yang saya buat nih, tamu di rumah air. Kita analogikan rumah adalah air
dan tamu adalah cahaya matahari. Gini nih ceritanya. Saat tamu tiba di rumah dan masuk, ia tergelincir, membelok kan? Nah, membelok berarti refraksi. Terus saat tergelincir, ia terpisah menjadi teman-temannya menjadi beberapa warna. Itu namanya dispersi. Terus ia ingin keluar dan keluarnya harus memantul ke dinding. Terus itu namanya refleksi. Di akhir sesi atau di akhir pembelajaran, mari kita ukur seberapa paham mereka mengenai konsep terbentuknya pelangi menggunakan metode yang saya buat. Saya mempunyai 2 tes, yaitu tes uraian dan tes retensi. Di tes uraian, saya meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara pelangi primer dan pelangi sekunder. Ini menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar paham, bukan cuma menghafal. Yang kedua, ada tes retensi. Saya memberikan juga analogi cerita tadi, tetapi saya menghilangkan kata kuncinya. Terus, titik-titik itu diisi dengan refraksi, dispersi, atau refleksi yang sudah mereka pelajari. Ini menunjukkan bahwa cerita tadi mampu meningkatkan daya ingat mereka mengenai istilah-istilah yang susah tadi. Apa sih manfaat dari penggabungan metode VAK, visual auditory kinesthetic, dengan analogi cerita? Karena menurut saya emang tadi masalah besar saat kita belajar fisika itu ngafalin istilah-istilah yang susah. Jadi kita itu mudahnya analogiin sesuatu yang susah kepada sesuatu yang sering kita temui. Nah, manfaatnya menurut saya, yang pertama, siswa akan lebih mudah memahami apa itu istilah-istilah sulit dengan istilah yang mudah. Kedua, daya ingat mereka akan bertambah. Ketiga, kecerdasan spasial mereka akan meningkat. Apa sih kecerdasan spasial itu? Kecerdasan tentang membayangkan sesuatu terhadap objek 3D seperti yang kita lakukan di tadi praktikum kinestetik tadi. Nah, itu dia manfaat dari penggabungan VAK dengan metode analogi cerita. Karena emang saya sebenarnya bingung sih mau pakai apa. Terus saya ingat kalau metode pembelajaran saya sendiri, metode IVA, kalau belajar itu nganalogiin sesuatu yang emang susah dihafal dengan sesuatu yang mudah dihafal, sesuatu yang mudah ditemuin gitu. Jadi, gini, itu, ceritanya kayak gini gitu. Itu dia implementasi bagaimana model yang saya buat dapat menjelaskan materi yang saya angkat, yaitu fenomena pelangi. Penggabungan metode ini, metode visual, auditory, kinestetik, dan penambahan analogi cerita dapat efektif untuk menjelaskan sesuatu fenomena alam terhadap peserta didik dengan mudah. Kenapa? Karena peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan yang monoton, membosankan, tetapi ia dapat memvisualisasikan, dapat mengetahui proses-prosesnya secara langsung dengan cara kinestetik tadi. Terus, konsep-konsep yang tadinya abstrak dapat dengan mudah diingat dengan menganalogikan dengan cerita-cerita yang sudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Dengan metode pembelajaran yang kreatif dan konseptual seperti tadi, diharapkan kualitas pendidikan sains lebih meningkat sehingga materi tidak hanya terasa lebih mudah dipahami, tetapi lebih berkesan kepada peserta didik. Saya punya nih sedikit kata-kata. Kemajuan pendidikan itu dimulai dari guru yang terus berkembang, karena SDM yang tinggi itu berasal dari pendidik yang terus belajar. Ungdur maqalah walatang durmaqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya Saiwat Waidah, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.